saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah yang dilakukan oleh Roh Kudus? Roh Kudus yang pertama sekali mengurapi kita. Lukas 4 ayat 18. Dikatakan di situ, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Nah saudara, Roh Kudus mengurapi kita, dan setelah itu Dia tinggal di dalam kita. Ini jauh lebih baik lagi. Ketika Daud diurapi oleh Samuel, Alkitab berkata, sejak hari itu berkuasalah Roh Tuhan atasnya. Dan ini ayat saya suka, kenapa? Karena sebelum dia diurapi, ada banyak hal yang bisa berkuasa di dalam hidup kita. Kesedihan bisa berkuasa, kegagalan bisa berkuasa. Yang mana dalam hal Daud, dia adalah seorang gembala yang gagal. Itu sebabnya ketika ada anak Isai yang mau diangkat menjadi raja, Isai sama sekali tidak memperhitungkan Daud. Bapaknya sendiri pun tahu kualitas anaknya yang satu ini. Mungkin dia berkata, anakku yang satu ini main musik aja kerjanya, nggak ada yang lain yang dia bisa selain daripada doa. Main musik aja. Karena ributnya dia main musik di rumah, maka aku suruhlah dia ke padang gurun sana untuk mengembalakan domba supaya tenang sedikit di rumah ini. Kalau enggak, pusing kepala dengar musiknya, pusing kepala dengar penyembahannya, enggak berhenti-berhenti. Nah saudara, dan tidak ada hasilnya apapun. Karena abang-abangnya pun berkata, 2-3 ekornya cuman domba-dombamu itu. Dia tidak bisa masuk militer. Dia tidak diakui oleh orang dunia ini. Tetapi dikatakan sejak hari itu, sejak dia diurapi, Roh Tuhan berkuasa. Dan setelah Roh Tuhan itu berkuasa, dia bisa memasuki tempat-tempat yang tadinya tidak bisa dimasukinya. Nah saudara, dengarkan baik-baik. Ada beberapa di antara saudara yang menerima penolakan-penolakan, baik dari keluarga, institusi, perusahaan, atau lain sebagainya. Saya berdoa dalam nama Yesus, malam ini ada pengurapan turun atasmu. Ada pengurapan turun atasmu, dan tempat-tempat yang tadinya tidak bisa engkau masuki, Tuhan akan bawa engkau ke sana dalam nama Yesus. Tuhan akan bawa engkau ke sana dalam nama Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Di sini dikatakan ketika dia diurapi, ada Roh Tuhan bersama-sama dengan dia. Nah saudara, Roh Tuhan tidak mau meninggalkan kita. Ketika saudara diurapi, ada Roh Kudus bersama-sama dengan saudara. Saya ulangi, dia ada di dalam saudara. Tempat Roh Kudus bukan melayang-layang. Tanda bahwa dia ada di dalam saudara adalah api. Tanda bahwa dia ada di dalam saudara adalah burung merpati. Lihat baik-baik. Turunlah burung merpati ke atas Tuhan Yesus. Turunlah api ke atas murid-murid pada hari Pentakosta, betul? Tetapi setelah itu Tuhan Yesus berkata, Roh Kudus ada padaku. Nah saudara, tandanya kelihatan dari luar, tetapi yang jelas di dalam saudara ada Roh Kudus. Dan setiap kali ada Roh Kudus di dalam saudara, dengarkan saya baik-baik, orang akan melihat tandanya. Orang bisa lihat tandanya. Perlu saudara rindukan pengurapan. Amin. Tuhan ada bersama dengan kita. Pengurapan itu tanda daripada ada Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama sekali, kalau Tuhan ada pada kita, adalah kita bebas daripada ketakutan. Ketakutan adalah tipu daya setan yang paling sederhana tapi paling ampuh. Yang kau takuti itu tidak eksis sayang, tidak ada. Kau berkata nanti aku gagal, siapa bilang? Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Tapi dia begitulah dia selalu. Dia berikan ketakutan, dia berikan ketakutan. Ketakutanmu tidak eksis. Apa yang eksis? Setan yang eksis. Itu sebabnya setannya diusir,
takutnya hilang. Bagaimana caranya setannya diusir? Punya pengurapan. Kita sudah belajar bahwa pengurapan itu membuat serangga-serangga tidak mau mendekat padamu. Setan-setan tidak mau mendekat kepadamu. Dikatakan, sekalipun aku melewati lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya sebab engkau menyertai aku. Kalau dikatakan lembah bayang-bayang maut, di mana ada bayang-bayang berarti ada substansinya di situ. Kalau dikatakan lembah bayang-bayang maut, artinya ada maut di situ. Tetapi walaupun memang betul ada maut, kita tidak perlu takut bahaya sebab Tuhan beserta kita. Orang yang diurapi tidak perlu takut. Tapi pada saat yang sama saya sampaikan, orang yang diurapi tidak boleh gegabah. Jangan karena engkau pengurapanmu maka engkau terjang ke sana, terjang ke sini. Sudah cukup banyak saya lihat hamba Tuhan yang memalukan tubuh Kristus karena menerjang sana, menerjang sini. Saya tidak takut, saya tidak takut. Tidak takut dalam berkata-kata, tidak takut dalam berbuat, betul. Tetapi bukan berarti kau terjang sana, terjang sini. Pengurapan membuat engkau menjadi orang yang menyenangkan. Nah saudara, yang kedua, selalu ada penghiburan. Di dunia ini kita butuh penghiburan. Dikatakan dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Semua orang yang diurapi pasti selalu terhibur. Karena Roh Kudus adalah penghibur yang sejati. Bapak Ibu, saya boleh bersaksi di dunia ini penuh dengan kekecewaan. Bahkan dari kecil banyak kekecewaan. Lebih baik saudara bawa firman Tuhan dan berkata, Roh Kuduslah penghibur. Aku berdoa pengurapan turun atasmu sekarang. Roh Kudus penghibur sejati, Dia yang sanggup. Kata-kataku tidak mampu, tapi kekuatan Roh Kudus menaungi engkau sekarang. Amin. Pengurapan membawakan terang bagi kita. Alkitab berkata bahwa Allah itu terang, dan ketika Roh Kudus datang pada kita, maka Dia bawa terang. Itu sebabnya orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia tahu firman Tuhan. Dia tahu, dia mengerti firman Tuhan. Amin saudaraku. Nah saudara, Roh Kudus bawa terang, maka dengan sendirinya kegelapan pergi. Tidak ada satupun persatuan antara kegelapan dan juga dengan terang. Tuhan kita adalah terang. Dikatakan dalam Dia tidak ada kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 5. Nah saudara, dalam nama Yesus dikatakan saudara dalam 1 Yohanes 2 ayat 8, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Ketika saudara diurapi, maka akan datang terang. Di mana ada terang, di situ akan ada langkah pasti. Ada pergerakan pasti. Saya berdoa dalam nama Yesus supaya pergerakanmu pasti. Pergerakan usahamu pasti. Pergerakan hidupmu pasti. Pergerakan keluargamu pasti. Pergerakan pelayananmu pasti. Pergerakanmu semuanya pasti dalam nama Yesus. Karena ada terang, ada terang, ada terang dalam nama Yesus. Amin. Bukan berarti engkau mengerti semuanya, tetapi engkau dapat bergerak dengan pasti. Amin. Amin. Banyak orang tidak dapat bergerak. Kenapa? Karena kecewa. Biar Roh Kudus penuhkan, urapi supaya dihiburkan. Banyak orang tidak dapat bergerak. Kenapa? Karena gelap pikirannya. Bagaimana kalau aku buat ini, apa nanti jadinya? Apa konsekuensinya? Kalau Roh Kudus turun, ada pergerakan yang pasti. Maka dalam nama Yesus diurapilah, diurapilah, diurapilah di dalam nama Yesus. Amin. Sama-sama kita berkata, Tuhan Yesus urapilah saya. Amin. Dijadikanlah, dijadikanlah, dan dijadikanlah. Amin. Nah saudara kekasih dalam nama Yesus, pengurapan Roh Kudus yang nomor satu dan yang paling utama pasti membawa pengangkatan. Semuanya kita tidak berada pada tempat kita lagi karena dosa. Tempat kita bukan di sini. Tempat kita bukan di tempat yang penuh penderitaan.
Tempat kita bukan di tempat yang penuh onak dan duri. Tempat kita ada di Taman Eden. Tetapi karena ada dosa, kita diusir keluar dari Taman Eden. Semua kita tidak ada pada tempat kita, tetapi Tuhan datang untuk mengembalikan itu bagi kita. Tuhan sendiri yang datang, karena tidak ada satupun yang bisa mengembalikannya pada kita di dunia ini. Tidak ada makhluk manapun yang bisa mengembalikannya pada kita selain Tuhan. Itu sebabnya saudara, Roh Kudus perlu datang dan datang dan datang dan penuhi dan penuhi dan penuhi dan diperbaharui, mengalir dan mengalir dan mengalir terus pada kita, supaya kita dibawa pada tempat yang sudah disediakan Tuhan pada kita. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, penting sekali kita tahu bahwa Daud tidak hanya satu kali diurapi. Banyak orang berpikir bahwa Daud hanya sekali diurapi oleh Samuel lalu dia jadi raja. Pengurapan Daud memang adalah pengurapan raja. Tetapi ketika Daud pertama sekali diurapi oleh Samuel, Roh Kudus bekerja atas dia, berkuasa atas dia. Dia hanya sampai menjadi kepala pasukan. Dan saudara kekasih, dalam nama Yesus, dia menjadi kepala pasukan itu sekitar 23 tahun lamanya. 1 Samuel 16 ayat 13 itu berisi tentang Samuel yang diurapi Daud. Tetapi setelah 23 tahun, pengurapan kedua datang, 2 Samuel 2 ayat 4. Kemudian datanglah orang Yehuda lalu mengurapi Daud. Di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Pengurapan yang kedua datang, dan 7 tahun setengah, 7 tahun 6 bulan setelah itu, 2 Samuel 5 ayat 3. Kalau saudara lihat betul-betul jaraknya pun pas. Yang pertama cukup lama, 1 Samuel ke 2 Samuel, tetapi yang kedua 2 Samuel pasal 2 dan kemudian pasal 5. Di situ dikatakan, maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Ketika Tuhan urapi saudara, ada tempat yang baru yang disediakan Tuhan bagi saudara. Dalam nama Yesus, engkau tidak pada tempatmu, engkau tidak tetap pada tempatmu. Dalam nama Yesus, engkau akan meningkat, engkau akan bertambah, bertumbuh, berganda-ganda, menempati tempat yang baru dalam nama Yesus. Engkau akan berjalan dan sampai pada tempat yang baru dalam nama Yesus. Engkau akan mengalahkan musuh-musuhmu dan menduduki tempat yang baru dalam nama Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tetapi itu tidak hanya satu kali pengurapan. Itu sebabnya kejar pengurapan. Kejar pengurapan. Semua kita berkata, Tuhan urapilah saya. Dalam nama Yesus, jadilah, jadilah dan jadilah. Amin. Boleh dong tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, saudara yang kasih, dalam nama Yesus, jadikan itu doa saudara. Haleluya. Setiap pagi, urapilah saya, urapilah saya. Nah, dengar baik-baik. Ketika Daud diurapi pertama sekali, banyak peperangannya. Ketika Tuhan Yesus diurapi pun banyak peperangannya. Ketika Yusuf diberikan pengurapan pertama melalui mimpinya, banyak peperangannya. Kita sudah belajar semua orang yang diurapi akan menghadapi low season in their life. Masa-masa kekurangan, masa-masa tekanan. Tapi dia juga akan menghadapi high season in their life. Itu pengurapan yang kedua. Dia diangkat menjadi Raja Yehuda, tetapi belum menjadi Raja Israel. Ketika saudara sudah diangkat seperti Yusuf diangkat menjadi apa? Menjadi penguasa rumah Potifar. Dia berkata, tanpa aku, Tuanku itu tidak perlu buat apapun, aku yang ngerjai semuanya. Sayang, itu belum kepenuhannya. Saya melihat di sini ada mulai banyak orang-orang yang mulai diberkati, mulai bisa bernafas, sudah diangkat Tuhan jauh lebih tinggi daripada sebelumnya.
Tapi saya bawa kabar baik, itu belum seberapa dibanding dengan apa yang Tuhan sediakan bagimu, bagi kita semua. Dibanding 7 tahun yang lalu, saudara, GKI sekarang jauh lebih baik. Tetapi itu belum seberapa dibanding tempat yang disediakan Tuhan bagi kita. Maka saya berdoa ada pengurapan ketiga datang. Dalam nama Yesus, jadilah bagi kita semuanya. Dalam nama Yesus, jadi bagi usahamu dalam nama Yesus, jadi bagi bisnismu dalam nama Yesus, jadi bagi pelayananmu dalam nama Yesus, jadi bagi masa depanmu dalam nama Yesus, jadi bagi apapun yang kau pegang, jadi bagi keluargamu, jadi bagi anak-anakmu, jadilah dalam nama Yesus. Haleluya. Dan pengurapan yang ketiga ini saya mau beritahu pada saudara, itu adalah milikmu. Di pengurapan yang ketiga ini, Daud diangkat menjadi raja atas Israel. Dan lebih daripada itu, dia mendapatkan Yerusalem yang diubah menjadi namanya dari kota orang Yebus menjadi kota Daud. Ada namanya di situ. Bangga kita ada nama kita di situ. Amin. Saudara, betapa lagi kalau satu kota dinamai dengan nama engkau. Tuhan mau memberikan itu. Nah, dengarkan saya. Pada pengurapan ketiga, apa yang dituntut Tuhan dari Anda? Dari kita semua, kita harus rendah hati. Ketika Daud diurapi menjadi raja, 2 Samuel 5 ayat 3. Orang-orang tua-tua Israel datang. Tetapi orang Yebus tidak mau menyerahkan Yerusalem. Mereka memperkokoh tembok-temboknya. Dengarkan baik-baik. Dasar setan, persis sama, tidak kreatif. Ketika orang Israel mau masuk ke tanah perjanjian, apa mereka lihat? Orang Kanaan memperkuat tembok-tembok. Selalu demikian. Ketika saudara sudah dekat dengan tanah perjanjian, saudara sudah dekat dengan apa yang dibawakan Tuhan dalam hidupmu, pasti saudara bertemu dengan tembok-tembok yang kuat. Tapi firman Tuhan berkata, pintu-pintunya bisa terangkat di dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, tembok-temboknya bisa roboh dalam nama Yesus. Amin. Tapi caranya tetap sama, yaitu apa? Rendahkan hatimu. Ketika dalam masa orang Israel berhadapan dengan tembok Yeriko, apa yang terjadi? Mereka harus berjalan keliling 6 kali, masing-masing 1 kali 1 hari selama 6 hari, dan pada hari yang ke-7, 7 kali keliling. Nah, saudara bisa bayangkan ejekan-ejekan dari atas tembok, tapi mereka harus diam. Mereka harus percaya pada Tuhan. Dan pada urapan yang ketiga, semua kita diminta rendah hati. Itu sebabnya saya ingatkan lagi pada semua Bapak Ibu Saudara-saudari, latih dari saat ini. Latih, saya sudah mulai melatihnya. Latih, walaupun memang ada hakmu untuk marah, latih untuk tidak marah. Walaupun memang ada hakmu untuk melawan, latih untuk menyerahkan pada Tuhan. Walaupun memang kau bisa balas dendam, latih untuk menyerahkan pada Tuhan. Walau kau bisa membanggakan diri, muliakanlah Tuhan. Walau kau bisa mengangkat dirimu tinggi dan berkata memang usahaku dan memang itu usahamu, tapi balikkan itu kepada Tuhan. Selalu permuliakan Tuhan. Orang-orang Yebus memperkuat temboknya, dan mereka pikir Daud karena sudah diangkat jadi raja, maka dia akan bertindak sebagaimana dia bertindak selama 30 tahun ini. Yaitu dia perang frontal, lawan orang Filistin, lawan musuh Israel. Kita akan hadapi. Tapi Daud tahu bahwa ada satu saluran di bawah sana. Kotor memang, tapi kita masuk dari sana. Seorang raja yang baru diangkat masuk ke saluran dari bawah. Tetapi ketika mereka masuk, mereka menang, dan kota itu berubah namanya menjadi kota Daud. Ada tempat-tempat yang sudah Tuhan catatkan, grafirkan namamu di sana.
Ada kedudukan-kedudukan yang papan namanya adalah nama Engkau di sana. Ada tempat-tempat yang sejarah akan mencatatkan namamu di sana. Tapi pada pengurapan ketiga ini, Tuhan mau semua rendah hati. Tidak pakai cara-cara frontal, cara-cara yang sombong. Aku kan sudah diangkat, aku diurapi. Mana roh jahat itu yang mau menentang aku? Mana orang itu mau menentang orang yang diurapi? No, bukan demikian. Ambil jalan di bawah, rendah hati. Saya sedang berbicara kepada beberapa orang di sini. Amin. Tuhan mau angkat saudara. Oh, dalam posisimu saat ini sangat mudah engkau untuk membanggakan diri. Dan memang pantaslah engkau membanggakan diri. Dalam posisimu saat ini sangat enak ketika engkau mengakui dan menceritakan pencapaianmu memang yang dibawakan Tuhan. Tapi sayang, mari ambil jalan di bawah. Kenapa? Karena sekarang ini belum seperti apa yang disediakan Tuhan. Masih banyak yang disediakan Tuhan. Jauh lebih besar lagi. Kejarlah pengurapan ketiga. Amin. Jangan hanya satu kali diurapi, tapi lagi. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara, kadang-kadang orang berpikir, jadi saya harus 3 kali diurapi Pak Pendeta. Bukan itu maksudnya. Tetapi kalau kita belajar bahasa Inggris, ada namanya comparison dan ada namanya superlatif. Ya, good, better, best. Good itu baik, tapi ada comparison. Ya, itu better, lebih baik dari. Tapi kemudian ada superlatif namanya best, yang terbaik. Yang mengerti katakan amin. Dan itulah dia 1, 2, 3. Dan untuk menjadi yang terbaik, engkau nggak bisa hanya 3 kali belajar. Untuk menjadi yang terbaik, engkau tidak bisa menjadi 3 kali, hanya 3 kali berlatih. Sayang, kalau saudara lihat di Alkitab, dikatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Sebenarnya itu ngomongnya bukan kudus, kudus, kuduslah Tuhan, tapi ngomongnya kuduslah Tuhan. Dalam bahasa Ibrani dipakai cara demikian yang mengartikan dia yang paling kudus, superlatif. Dan itu artinya bukan cuma sekali saja, tetapi lagi, dan lagi. Maka kalau namanya pengurapan ketiga, bukan artinya hanya 3 kali diurapi. Pak, saya sudah 3 kali diurapi Pak. Sekali pada akhir tahun, sekali pada awal tahun. Dan kemarin waktu datang Pak Samson Daba, saya juga sudah diurapi. Mana kedudukannya Pak? Sayang, sabar. Bukan itu maksudnya. Maksudnya lagi, dan lagi. Lagi, dan lagi. Amin. Allah kita adalah Allah yang melihat hati. Hari ini saya sampaikan pada saudara, kalau yang pertama, pengurapan pertama, kalau kau masih ada pengurapan pertama, artinya ada banyak tantangan datang padamu. Oh, maka bertahanlah. Ketika Goliat datang, dalam nama Yesus engkau tidak mati oleh Goliat. Daud berkata, engkau yang mati. Aku datang di dalam nama Allah semesta alam. Dia tahu bahwa dia diurapi Tuhan. Amin. Pengurapan yang pertama membuat kau banyak berjuang, banyak berair mata, banyak berlutut, banyak berpuasa, tapi engkau tidak akan gagal. Sekali lagi, you shall not fall, you shall not fail in the mighty name of Jesus. Di manakah engkau saat ini? I don't care. Tapi saya beritahukan padamu, kalau kau sedang berjuang, jangan berhenti berjuang. Kalau memang kau terpukul oleh iblis dan jatuh, bangkit lagi Inang, bangkit lagi Amang, bangkit saudaraku, karena pertandingan belum usai. Haleluya. Pengurapan itu akan menjaga engkau tetap berdiri. Pengurapan yang pertama itu yang berkata bahwa engkau yang menanti-nantikan Tuhan akan memperbaharui kuatnya.
Haleluya. Dan pengurapan yang kedua akan datang padamu. Adakah di sini yang sudah mulai agak lega? Udah bisa bangun rumah, udah bisa beli mobil, nikmati, tapi jangan lupakan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Nikmati dan jangan tinggalkan Tuhan. Jangan mulai banyak kritikan. Disitulah saudara mulai tunjukkan pada Tuhan. Pengurapan yang kedua, di mana kau tunjukkan pada Tuhan bahwa walaupun engkau diberkati, engkau tetap setia, bahkan lebih lagi. Lihat apa kesalahan daripada Yusuf. Begitu dia bernafas, dia langsung berkata, dia tidak berkata Tuhan yang menolong aku. Padahal jelas Alkitab berkata ketika tuannya Potifar melihat bahwa Yusuf disertai Tuhan. Dalam arti kata apa? Tuannya pun tahu Yusuf nobody, bukan siapa-siapa. Tapi tuannya lihat, kenapa orang yang bukan siapa-siapa ini selalu beruntung? Kenapa orang yang bukan siapa-siapa ini selalu berhasil? Saya perlu orang yang bukan siapa-siapa tapi selalu bawa kabar keberhasilan. Dan itu perlu pada saat seperti ini. Rindukan itu. Kenapa mesti dingin hatimu? Sikit-sikit ketus. Apa-apa ketus. Haleluya Pak. Haleluya. Shalom. Shalom. Pak, haleluya. Udah tadi haleluya. Kenapa mesti dingin? Biar dia turun di atas kepalamu, pada hatimu. Sehingga apapun yang terjadi tetap membara di hati. Apapun yang jadi tetap dekat dengan Tuhan. Apapun yang jadi tetap membawa hadirat Tuhan. Sayang, itu bukan satu hidup yang mudah tapi bisa. Hari ini, inilah firman Tuhan bagi saudara. Put a demand on the Holy Spirit. Punyai pengharapan, minta Roh Kudus. Haleluya. Rindukan Roh Kudus. Pengurapan itu bukan sekali, tapi lagi. Pengurapan satu kali ganda, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dia berlawanan dengan pemerintah sekalipun, raja pun tidak bisa mengalahkannya. Tapi pengurapan dua kali ganda, raja minta nasihat daripadanya. Orang-orang dari negara lain datang, Naaman datang kepada Elisa. Betul? Betul? Masih mau pengurapan satu kali ganda saja? Siapa yang lebih merindukan pengurapan hari ini? Katakan saya ya Tuhan. Dimanapun posisimu hari ini, saya berdoa pengurapan itu datang lagi. Datang lagi. Datang lagi. Datang lagi. Mintalah hari ini. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Boleh kita bangkit berdiri sama-sama.